Kembali lagi dengan The Core Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan bab koordinat kartesius. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Oke, tetap stay tune terus di channel ini, tonton videonya sampai habis supaya dapat dipahami secara betul-betul dan utuh. Oke, langsung saja ya kita ke next video. Nah, pada koordinat kartesius kita akan pelajari yang namanya absis dan ordinat. Biasa kita menyimbolkan absis itu dengan X dan ordinat itu dengan Y, ya. Nah, di sini terdapat koordinat ya, koordinat kartesius dan ada titik-titik koordinatnya. Nah, biasa untuk sumbu X atau absis itu mendatar, ingat ya. Nah ya, semua kalau X atau sumbu X atau absis itu mendatar, sementara fx atau sumbu y atau ordinat itu yang tegak. Nah, biasanya terbagi menjadi 4 wilayah. Ada wilayah 1, nah ini sebut wilayah 1 ya, nah ya, atau kuadran. Di sini wilayah 2, wilayah 3, ini wilayah 4. Atau biasa kita sebut dengan kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, setiap kuadran itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Untuk kuadran 1 ini baik sumbu X maupun sumbu Y, baik sumbu X maupun sumbu Y ini dua-duanya positif dan positif ya. Dan kuadran 2 untuk sumbu X dan sumbu Y-nya ini, sumbu X-nya itu adalah negatif dan sumbu Y-nya itu adalah positif. Sementara untuk kuadran 3, baik sumbu Y, baik sumbu X maupun sumbu Y itu adalah sama-sama negatif ya. Kemudian terakhir adalah kuadran 4, baik sumbu X maupun sumbu Y itu adalah sumbu X-nya adalah positif, sementara sumbu Y-nya adalah negatif. Nah, jadi setiap kuadran itu memiliki karakteristiknya masing-masing ya, baik kuadran 1, 2, 3 maupun 4. Dan sekali lagi untuk sumbu X ini mendatar ya, atau horizontal, dan sumbu Y itu vertikal atau tegak ya. Nah, di sini coba kita jawab ya contoh soalnya ya. Di sini titik koordinat A berada di 2,6, sehingga absisnya adalah 2, ordinatnya adalah 6. Sekarang tentukan titik B-nya. Nah, coba kita lihat titik B-nya ya. Ingat yang disebutkan terlebih dahulu adalah sumbu X-nya lalu sumbu Y-nya. Jangan kebalik ya. Nah, coba kita lihat di sini sumbu X-nya itu adalah 5 untuk titik B ya, atau titik koordinat B, dan sumbu Y-nya adalah 3. Sehingga bisa kita tuliskan titik B atau titik koordinat B itu adalah 5,3. Sehingga absisnya adalah 5 dan ordinatnya adalah 3. Lanjut ke titik C. Kita lihat titik C. Nah, titik C ini ya, titik ini ada di kuadran 2 ya, sehingga kalau sebuah titik berada di kuadran 2 maka X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, coba kita tentukan ya. Titik C ada di min 2, ada di min 2 dan 4. Nah, berarti titik C atau koordinat C itu adalah min 2, 4, sehingga absisnya adalah min 2, adalah ordinatnya adalah 4. Lalu kita beralih ke titik D. Wah, titik D ini berada di kuadran 3,
Sementara ciri atau karakter dari kuadran 3 itu adalah negatif dan negatif, baik sumbu X maupun Y-nya ya. Ingat sekali lagi kita sebutkan sumbu X-nya dulu, baru sumbu Y-nya. Titik koordinat D itu berada di min 3, min 5. Nah, sehingga titik koordinat D itu adalah min 3, min 5. Sehingga absisnya adalah min 3, Y-nya adalah min 5. Kita lanjut beralih ke titik koordinat E. Nah, koordinat E berada di kuadran 4. Sementara karakter dari kuadran 4 adalah X-nya positif, Y-nya negatif. Ingat X terlebih dahulu yang disebutkan, lalu Y. Nah, kita cek titik koordinat E ini berada, X-nya itu ada di 3, kemudian Y-nya itu ada di min 4. Sehingga bisa kita tuliskan titik koordinat E itu ada di 3, min 4. Nah, sehingga absisnya adalah 3, koordinatnya adalah min 4. Sekarang titik F. Nah, titik F tepat berada di sumbu X. Sehingga kalau tepat berada di sumbu X, X-nya itu adalah nilainya 3 ya. X-nya nilainya 3, sementara Y-nya itu adalah nilainya 0. Sehingga kita tuliskan absisnya adalah 3, koordinatnya adalah 0. Sementara titik G, mana titik G? Wah, titik G berada di sebelah ini ya, tepat berada di sumbu Y. Itu artinya X-nya 0 ya, sementara Y-nya adalah 2. Sehingga absisnya adalah 0 dan koordinatnya adalah 2. Oke, cukup mudah ya. Sekali lagi pada slide ini pastikan betul bahwa titik koordinat itu berada di kuadran berapa, dan setiap kuadran memiliki karakter atau cirinya masing-masing, baik kuadran 1, 2, 3 maupun. Dan sekali lagi untuk menuliskan titik koordinat, sebutkan terlebih dahulu X-nya baru Y-nya, dan X itu sendiri berada di sumbu mendatar atau horizontal, sementara sumbu Y atau Fx berada di vertikal atau bagian yang tegaknya ya. Cukup mudah ya berkaitan dengan koordinat kartesius. Oke, kita next. Tapi sebelum itu kita iklan dulu ya. Saksikan iklannya. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah setelah kita menentukan titik pada koordinat kartesius, lalu bagaimana cara kita menggambarkan grafik fungsi. Nah, untuk menggambarkan grafik, pastinya kita memerlukan tabel ya, tabel pasangan antara nilai peubah atau nilai X dengan nilai fungsinya atau nilai Y-nya, sehingga kita akan mendapatkan titik koordinatnya yang bisa kita hubungkan dari satu titik ke titik selanjutnya, sehingga terbentuklah garis atau grafik ya. Oke, bagaimana sih tabel nilai fungsi? Coba kita cek ya. Nah, berikut adalah contoh dari tabel nilai fungsi. Jadi nanti tabel nilai fungsi ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Nilai X-nya itu sendiri nanti menyesuaikan soalnya ya. X-nya itu dari berapa sampai berapa, lalu kita menentukan nilai Y. Nah, fx ini sendiri sejatinya sama dengan sumbu Y ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan titik koordinatnya, bisa kita isikan di sini masing-masing ya. Setelah kita mendapatkan nilai Y atau nilai fx-nya.
kita gabungkan antara titik koordinat X dan Y menjadilah sebuah titik koordinat X, Y atau X, Fx. Nah, ini tabel nilai fungsi ya. Tentunya akan kita butuhkan dalam menggambar grafik ya. Oke, kita next ya. A few moments later. Coba kita langsung ke contoh soal. Buatlah tabel fungsi dengan fx 2x plus 7 dengan daerah asalnya yaitu dari min 3 sampai 3. Nah, ingat kalau misalkan di sini ada garis bawah berarti min 3-nya ikut ya, dan ini juga 3-nya ikut, di mana x merupakan bilangan bulat. Kemudian gambarkan grafiknya. Oke, coba kita jawab ya. Nah, coba kita buat tabel nilainya, nilai fungsinya seperti ini. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai-nilai X itu dari min 3 sampai dengan 3. Kita isi sesuai ya, dari min 3 sampai 3. Lalu fx-nya atau nilai fungsinya yaitu ini ya, 2x plus 7. Nah, kita taruh di sini ya, 2x plus 7. Nah, artinya apa sih 2x itu? Artinya adalah 2 dikali nilai-nilai si x. Nah, di sini berarti 2 dikali min 3 ditambah 7. Nah, berarti 2 dikali nilai-nilai si x-nya ya. Nah, ini nilai-nilai si x-nya ya. Nah, berarti ini 2 dikali min 2. Kemudian ini berarti 2 dikali min 1. Kemudian ini 2 dikali 0 ditambah 7. 2 dikali 1 ditambah 7. 2 dikali 2 ditambah 7. 2 dikali 3 ditambah 7. Nah, sekali lagi bentuk fungsinya ini bisa berubah-ubah ya, tergantung soalnya nanti, dan nilai-nilai x-nya juga bisa berubah tergantung soalnya nanti ya. Jadi perhatikan betul tiap soalnya ya. Nah, lalu kita hasilkan nih, 2 dikali min 3 itu adalah min 6 ya. Min 6 ditambah 7 adalah 1. Nah, terus hasil yang kedua ya, 2 dikali min 2 itu adalah min 4. 2 dikali min 2 itu min 4 ditambah 7 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 2 dikali min 1 itu adalah min 2 ditambah 7 berarti hasilnya adalah 5. Nah, 2 dikali 0 tambah 7, 2 kali 0 itu adalah 0 ditambah 7 berarti 7 ya. Kemudian 2 dikali 1 2 ditambah 7 itu 9. Dan 2 dikali 2 itu 4, 4 tambah 7 11. Nah, 2 dikali 3 itu 6, 6 tambah 7 itu 13. Jadi nilai dari fx atau y-nya ya, karena kita butuh x dan y-nya ya untuk mendapatkan sebuah titik koordinat. Nah, sehingga bisa kita tuliskan karena x, fx atau x, y, titik koordinat pertama kita dapatnya adalah min 3,1. Nah, tulisnya yang ini ya. Dan ini berarti yang kedua min 2,3, yang ketiga berarti min 1,5, kemudian yang keempat itu 0,7, kemudian yang kelima berarti 0,9, kemudian yang keenam itu berarti 2,11, dan terakhir adalah 3,13. Kita dapatkan titik-titik koordinatnya nih ya. Jadi tinggal kita taruh atau kita letakkan titik-titik koordinat ini ke dalam bidang kartesius ya. Oke, sekali lagi jika video ini terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Selanjutnya, setelah kita menentukan titik-titik pada koordinat yang kita peroleh dari soal sebelumnya, baru kita siap untuk menggambar
grafiknya ya pada sistem koordinat Kartesius. Oke, pada contoh sebelumnya itu fungsinya adalah ini ya, contoh sebelumnya. Kemudian nilai-nilai x-nya kita dapatkan dari sini. Nah, tadi kita dapati bahwa nilai-nilai atau titik-titik koordinatnya adalah min 3,1, min 2,3, min 1,5, 0,7, 1,9, 2,11, 3,13. Nah, masing-masing titik koordinat ini kita taruh atau kita letakkan pada sistem koordinat Kartesius. Nah, min 3,1 itu di sini ya. Nah, kemudian min 2,3 di sini ya. Kemudian min 1,5 di sini. Nah, kemudian 0,7 di situ, 1,9 di sana, dan 2,11 di situ, dan terakhir 3,13 di sana. Nah, ini belum dikatakan grafik kalau belum dihubungkan dari titik ke titik atau antara titik ke titik. Nah, lalu kita hubungkan dari titik ke titiknya. Nah, barulah ini disebut grafik dari fungsi 2x plus 7 dengan nilai-nilai x-nya itu adalah dari min 3 sampai 3. Nah, perlu diingat, sumbu datar itu mewakili nilai-nilai x dan sumbu tegak itu mewakili nilai-nilai fx. Jangan sampai kebalik ya. Nah, kalau kebalik, grafiknya juga akan ikut kebalik. Nah, grafik merupakan garis lurus. Nanti macam-macam jenis grafik itu ada banyak ya. Ada yang model garis lurus, ada yang model melengkung seperti huruf U, dan seterusnya. Oke, cukup paham ya. Silakan dipelajari secara pelan-pelan agar betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next. Nah, ada teknik lain nih, teknik menggambar grafik fungsi dengan teknik slope maupun y-intercept. Nah, bagaimana caranya? Coba disimak baik-baik ya. Boleh dicoba. Oke, misalkan kita diminta untuk menggambar grafik fungsi, yaitu di mana y tadi sama aja fx ya. Di mana fx-nya atau y-nya itu sama dengan 2x plus 1. Misalkan kita diminta untuk menggambar grafik ini ya. Nah, caranya adalah pertama kita tandai ya koefisiennya ya. Nah, y intercept atau titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y ini kita dapati ketika x-nya sama dengan 0 atau kita dapatkan dari konstantanya ya. Nah, di sini kita dapatkan y-nya itu adalah 1. Nah, kalau kita letakkan ke dalam sistem koordinat Kartesius, 1 itu berada di sini ya. Nah, kemudian kita tentukan slope atau kemiringan garisnya atau gradiennya. Nah, gradiennya kita dapatkan dari sini. Atau angka yang menempel dengan x ya. Nah, m-nya sama dengan 2. Nah, 2 itu sendiri merupakan 2 dibagi 1. Atau 2-nya ini positif. Raise-nya 2, kemudian run-nya 1. Maksudnya apa sih raise-nya 2, run-nya 1? Nah, karena 2-nya positif, itu artinya akan naik ke atas 2 satuan dan akan bergerak ke kanan itu 1 satuan. Nah, coba kita perhatikan di grafiknya ya. Nah, naik ke atas 2 satuan dan kemudian bergeser ke kanan 1 satuan. Taruh titik. Nah, dan seterusnya 2 satuan ke atas dan geser ke kanan 1 satuan.
sehingga kita dapat grafiknya seperti ini. Cukup paham atau belum paham? Kalau belum paham, masih ada satu soal lagi supaya lebih memahami bagaimana cara menggambar grafik dengan teknik ini. Oke. Nah, kita punya contoh yang kedua. Yang kedua itu nilai efeknya atau efeknya atau y-nya itu min 3x plus 2. Berdasarkan teknik sebelumnya, pertama kita harus menentukan titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y kita dapati ketika x-nya sama dengan 0 atau konstanta pada fungsi tersebut. Kita merahi dulu ya, dan birukan. Nah, berarti y-intercept atau titik potong sumbu y-nya kita dapatkan di situ adalah 2. Jadi kita taruh 2 itu di mana? 2 itu di sini ya. Nah, lalu kita mencari slope atau kemiringan garis atau gradiennya. Nah, gradiennya kita dapatkan di sini min 3 ya. Min 3 itu sendiri merupakan dari min 3 dibagi 1, sehingga rise-nya itu min 3 dan run-nya itu 1. Nah, karena di sini rise-nya negatif, kalau sebelumnya positif berarti naik ke atas ya. Nah, tapi kalau di sini negatif berarti turun ke bawah sebanyak 3 satuan dan tetap bergeser ke kanan dengan 1 satuan. Nah, kalau misalkan nanti run-nya negatif berarti bergeser ke kiri. Kalau misalkan run-nya positif berarti bergeser ke kanan. Kalau rise-nya positif berarti naik ke atas. Nah, kalau misalkan rise-nya negatif berarti turun ke bawah. Nah, di sini rise-nya min 3 berarti artinya turun 3 satuan dan bergeser ke kanan 1 satuan. Berarti turun 3 satuan. Turun 3 satuan ya. 1 2 3. Nah, lalu bergeser ke kanan 1 satuan. Berarti di sini ya. Nah, terus dan seterusnya, turun ke bawah 3 satuan, bergeser ke kanan 1 satuan. Nah, udah deh, kita garisi ya, dari titik ke titik kita hubungkan dengan garis. Nah, maka inilah yang disebut grafik dari fungsi y sama dengan min 3x plus 2. Oke, bagaimana? Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Oke, mungkin cukup ya pembahasan kita video kali ini untuk berkaitan dengan koordinat kartesius. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share video ini kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada video yang perlu kita bahas, silakan dituliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.